Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Afdal dengan NIM 240701175 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Dan dalam video ini kita akan membahas sebuah hak fundamental bagi setiap pekerja, yaitu hak untuk membentuk serikat pekerja serta bagaimana jalur hukum bisa membantu menyelesaikan konflik antara pekerja dan perusahaan. Sebelum masuk ke jalur hukumnya, yuk kita pahami dulu apa sih sebenarnya serikat pekerja itu. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja secara sukarela dengan tujuan untuk melindungi, memperjuangkan, dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dengan adanya serikat, suara pekerja menjadi lebih kuat, lebih terorganisir, dan lebih efektif dalam menuntut hak-haknya secara sah. Tapi mengapa hal ini sangat penting? Mari kita gali lebih dalam. Hak untuk berserikat adalah salah satu bentuk perlindungan kolektif bagi pekerja. Tanpa serikat, pekerja seringkali menghadapi perusahaan sendirian dalam posisi yang lemah. Beberapa hal yang sulit diperjuangkan tanpa kekuatan serikat antara lain, yang pertama ada upah yang adil, yang kedua ada perlindungan dari PHK sepihak, yang ketiga ada jam kerja yang manusiawi, yang keempat hak atas jaminan sosial dan keselamatan kerja. Dengan serikat, semua ini bisa dinegosiasikan secara kolektif dan sah. Tanpa kekuatan kolektif, hak-hak bisa diabaikan. Dengan serikat, suara pekerja menjadi kekuatan hukum. Namun bagaimana pelaksanaan hak ini di lapangan? Apakah berjalan lancar seperti dalam undang-undang? Sayangnya, banyak pekerja yang menghadapi hambatan nyata saat mencoba menjalankan hak berserikat. Misalnya, dipecat secara sepihak karena ikut mendirikan serikat, dipindahkan ke posisi yang tidak relevan sebagai bentuk tekanan, tidak diberi promosi atau tunjangan karena aktif berserikat, dikontrak pendek terus-menerus agar takut bersuara, bahkan ada perusahaan yang membuat serikat bayangan untuk memecah kekuatan buruh. Padahal semua ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional pekerja. Nah, disinilah pentingnya kita mengenal dan menggunakan jalur hukum untuk melindungi hak tersebut. Berikut adalah dasar hukum utama yang melindungi hak-hak berserikat. Yang pertama ada Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Undang-undang ini menjamin hak pekerja untuk membentuk, bergabung, dan menjalankan kegiatan serikat tanpa intimidasi. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberi perlindungan hukum terhadap kegiatan organisasi pekerja. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-undang ini menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan konflik antara pekerja dan perusahaan. Sekarang, mari kita bahas seperti apa sih bentuk penyelesaian hukum jika terjadi sengketa. Saat konflik antara pekerja dan perusahaan tak terhindarkan, hukum menyediakan 3 jalur. Yang pertama ada bipartit. Bipartit ini adalah perundingan langsung antara pekerja melalui serikat dan perusahaan. Waktu maksimalnya adalah 30 hari kerja, dan jika berhasil, maka dibuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Jika gagal, maka lanjut ke jalur tripartit atau jalur yang kedua. Kalau jalan ini buntu, kita naik ke tahap berikutnya yaitu tripartit. Tripartit ini adalah melibatkan pihak ketiga yang netral, dan tripartit ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah mediasi, dilakukan oleh mediator dari Dinas Ketenagakerjaan. Yang kedua ada konsiliasi, dilakukan oleh konsiliator
independen. Yang ketiga ada arbitrase. Dilakukan jika disepakati sebelumnya dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Jika konflik masih belum selesai, maka langkah terakhirnya adalah jalur pengadilan. Ini adalah jalur resmi dan terakhir jika dua upaya sebelumnya gagal, putusan dari PHI bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun menjalani proses hukum tentu butuh kesiapan. Mari kita bahas apa saja langkah praktis yang bisa diambil oleh pekerja. Agar tidak pasrah atau bingung saat menghadapi konflik, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kumpulkan bukti, seperti dokumentasikan semua bentuk pelanggaran, baik itu surat, chat, video, ataupun rekaman. Yang kedua ada laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Ajukan laporan resmi dan minta pendampingan hukum dari mediator. Yang ketiga ada konsultasikan dengan LBH atau advokat. Carilah bantuan dari lembaga bantuan hukum atau pengacara yang paham ketenagakerjaan. Yang keempat, bangun solidaritas, bentuk atau bergabung ke serikat pekerja. Bersatu jauh lebih kuat daripada bergerak sendiri. Dengan persiapan dan solidaritas, kita tidak hanya bisa bertahan tapi juga memperjuangkan keadilan. Hak itu tidak datang kalau kita diam. Ia harus diperjuangkan secara damai, cerdas, dan sah. Hak kita hari ini adalah hasil dari perjuangan kemarin, tapi masa depan pekerja bergantung pada keberanian kita hari ini. Jangan takut bersuara, jangan takut berserikat. Kita dilindungi oleh hukum. Teman-teman semua, yuk edukasi rekan kerja tentang hak-haknya. Dukung pembentukan serikat di tempat kerja, gunakan jalur hukum saat ada sengketa, berdiri bersama para pekerja lain. Karena kita kuat kalau kita bersatu. Mari kita tutup video ini dengan satu semangat bersama. Maju terus, pantang mundur sampai keadilan terwujud. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini memberi pemahaman dan semangat baru untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.